Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril ahwalil marwiyah. Walamma tamma lan ing dalem sumangsane sampurna, ing dalem sumangsane sampurna min hamlihi saking wetengane Kanjeng Nabi apa syahroni rong bulan ala masyhuril ahwali ing atase masyhure dawuh al marwiyati kang den riwayatake. Tufiya sedo bil Madinati ing dalem Madinah. Tufiya sedo bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarah. Sapa Abu bapake Kanjeng Nabi Abdullah rupane Abdullah. Wa kana lan temen-temen ana sapa Abdullah qad istaza iku temen-temen manggon sapa Abdullah di ahwalihi kelawan paman utawa isi pade dari ibu kelawan padene Abdullah Bani Adi rupane Bani Adi minat Thaifatin Najariyah saking Thaifah An-Najariyah di kampung Najariyah. Wa makasalan manggon utawa meneng sapa Abdullah ihim ing dalem Thaifah Najariyah syahron ing dalem sak bulan sakiman hale gerah mriyang gerah yu'anuna padha nulungi sapa Bani Adi samahu ing gerahe Abdullah wa syakwahu lan sesambaten Abdullah. Jadi diriwayatakan ketika Rasul dalam kandungan genap usia 2 bulan, bapake sedo ana sing dawuh di Abwa dimakamkannya, ya kan? Sedo miturut kaul yang masyhur sing paling kuncara ramai banyak dibicarakan oleh para pakar sejarah. Sedo di Madinah Al-Munawwarah dalam perjalanan untuk berziarah di Bani Adi, yaitu di kampung Najariyah. Berdasarkan kemiku gerah meriang sakit yang kemudian wafat ketika Rasul di dalam kandungan usia baru 2 tahun. Tidak bisa dibayangkan seperti apa kesedihan ibunya kala itu. Peteng 2 bulan ditinggal sedo, ya. Tapi rata-rata sejarah juga menulis yang kalau orang-orang yang hebat-hebat itu di masa kecilnya memang penderitaannya lebih daripada yang lain, ya, ya. Rata-rata seperti itu. Bahkan kisah-kisah di Pulau Jawa Dewi kan akeh bangsane kerajaan yang dulunya sempat lengser kon tetap mengalami proses penderitaan yang luar biasa, ngumpuli orang-orang kebanyakan. Rata-rata orang hebat seperti itu. Lah Nabi kita sendiri usia 2 tahun dalam kandungan ibunya, bapaknya wafat. Jadi nggak pernah melihat wajah bapaknya seperti apa. Ini gerah
loro nganti rong sasi, ya kan? Itu baru wafat. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu asyhurin qamariyah. Walamma tamma lan ing dalem sumangsane sampurna min hamlihi saking kandungane Kanjeng Nabi ala rajihi miturut kaul sing unggul. Miturut kaum sing unggul apa tis'atu asyhurin 9 bulan 9 bulan komariatin kang bangsa Omariyah yang sekarang menjadi Hijriah niku. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Besar, Muharram niku Omariyah, bukan Januari, Februari yang dihitung pakai Komariah. Wa ana lan wis per li zamani marang zaman apa ayan jalia ing yen to ilang anhu saking zaman apa sodahu ngelake zaman hadara ngerawuhi ummahu ing ibune Kanjeng Nabi lailata maulidi ing dalem malam kelahirane Kanjeng Nabi sapa Asia binta Mazahim bojone Fir'aun. Sapa Asia wa Maryamu lan Maryam kedua wanita yang masyhur Asia binta Mazahim bojone Fir'aun dan Maryam binta Imran. Fi niswatin ing dalem golongane para wanita minal hadiratil qudsiyah saking hadiratul qudsiyah saking surga kang den suciaken dari berbagai rereket. Wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala usana. Fa akhadha mongko ngalap utawa ngenani ing Aminah ibune Rasul apa al makhadu makhad ngelarani ning manak fawaladathu mongko mbabaraken sapa ibu Aminah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuron hale ing nuron ing nur ing cahaya ya talaklahu kang gemerlapan apa sanahu cahayane nur. Maka pada malam kelahirane miturut kaul al-masyhur dirawi Asia binta Mazahim dan Maryam binta Imran ngerawi dalam persalinane ibune Rasul ya mungkin sebagai bedan kalau bahasa sekarang ya kan, tapi keduanya ini sudah wafat ya kan, sebagai bedan. Maka berapa lama ngelarani wong arep manang kuwi lar ya belum lara pengaruh mana yang dalam silik wis ngono kudine lho ya pantas lara, tapi itu urusan wanita bukan urusan, maka kamu kalem saja. Ya biarin itu urusan wanita. Dan wanita kalau dikasih tahu hal seperti ini dia bukannya takut tapi penasaran, malah ingin tahu. Itulah keunikan wanita. Diceritani sing serem bukannya takut tapi malah ingin tahu. Maka pada malam itu riwayat yang paling masyhur pada malam Senin mendekati fajar 12 Rabiul Awal Rasul dilahirkan nurayyatala lausana. Kan ono kalam yang tidak masyhur, artinya ada yang berbeda. Jika ono yang menceritakan bahwa Rasul dilahirkan pada
dina Muharram ono ya, tapi yang paling masyhur ala rojihi adalah Senin 12 Rabiul Awal ya, seperti itu. Nur royatalat lausana, kisahnya bebarengan karo Patih Raja Abraha mau mengobrak-abrik Ka'bah, dan seperti aneka juga kisah sesuai kelahiranmu. Kata pepatah, setiap anak manusia dilahirkan pasti berkaitan dengan sebuah peristiwa, yang kelak peristiwa itu akan menjadi bagian kisah dalam perjalanan hidupnya. Mula kowe perlu takon karo rama biyungmu, ketika kau lahir dulu ada peristiwa apa? Nah, peristiwa itu yang kelak akan menjadi bagian dalam kisah perjalanan hidupmu. Tapi terpikir-pikir, iya loh, memang itu bukan pepatah, tapi benar-benar kayak nyata. Jadi saben wong lahir mesti berkaitan dengan sebuah peristiwa. Yang peristiwa itu kemudian akan menjadi bagian dari kisah perjalanan hidupnya. Ya termasuk wong Jawa, wong Jawa kan paling unik. Boleh gawe jeneng juga sakep karepe dhewe wong Jawa. Tapi dulu Jawa saiki wis ngotoran-ngotoran namanya. Jawa dulu kan kepenak. Iya anake karo biyunge wetone padha. Nggih padha-padha Selasa Pahing umpama ya biyunge Selasa Pahing, anake Selasa Pahing. Wah ki wetone padha. Ki kudune nek ora diblokosna jendela. Nggih. Jadi awit cilik kuwi kan wetone padha men ora nakal. Biasane kan bocah wetone padha mlebu karo wong tuane. Wetone padha karo ibune, nang kono dibrokolna nang aring jendela. Oh ditampani karo wong. Nah, kowe ilo-ilone wong Jawa. Jenenge sawan maling. Ya kuwi cara wong Jawa kuwi. Nggih, tapi setiap mitos itu bukan tanpa alasan, semua punya alasan, ya kan? Kalau setiap aku mendengar mitos Jawa tidak langsung tak tolak, tak pikir dulu. Sebab bukan tanpa alasan, mesti punya alasan. Ya, susukno jendela ditampani karo wong dibuang. Ya terserah dibuang nang ndi wae. Umume nang Pabuan. Ya, umume. Sebab petone padha karo wingi dibuang kon, gune jendela dibuang nang Pabuan. Kenapa diarani sawah maling? Lah kok ditutur karo wong liya diambil eman-eman. Dijot eman-eman, mula bocah kuwi ngesuk gedene dijenengi Turman. Kayak gitu. Itu kisahnya seperti itu. Wong Jawa gawe jeneng kan enak-enak sekarang-karang, ya kan. Lah mesti sebuah peristiwa ono sing giliran laire ramane karo bima ki perang ora manduk-manduk. Biyunge banjir air mata yang dibuatnya sendiri, bapaknya berdarah-darah yang dilukai ibunya. Keliru ya. Ibune banjir air mata ya karena kesedihan, dan bapaknya pun dan hatinya berdarah-darah juga karena kesedihan. Jadi pas giliran arep lahiran semput karena ayam ya. Yang aku likai jenenge sapa yo anak Rika. Enggane mosok keluarga kaya piye biyunge ya dina-dina gawe tangis, ramane dina-dina ditangis, ya wis muga-muga kuat jenenge sabar. Orang Jawa kuwi izin ngono sabar ya kan. Wong Jawa maupun setiap dengan peristiwa. Lainnya kan peristiwane kata ibuku ya. Kata ibuku kowe 14 hari nyong lahir banjir gede. Lan niku dilahiraken brojol 14 hari kemudian wong jaman biyen 14 dino ya si kopra-kopra gede. Durung anak softtek jaman nyong cilik. Roti bakar durung ono pemaning softtek. Anane putih bakaran. Ya kan, zaman dulu gue urung anak softtek, jadi 14 hari kopra-kopra. Wong sing ganjil be sowekan jari waktu gue njur medhi, ya kan, pas semua priwon. Itu bagian peristiwa, ya mungkin juga, ya kan, peristiwa yang mengerti. Kalau situasi saat aku dilahirkan, bareng karo peristiwa besar. Ya gue banjir terbesar di negaraku saat itu, ya kan. Banjir Jemuang Kliwon.
Banjir 14 dino ketelep nang banyu kata ibuku. Ya. Apa bagian jadi perjalanan hidupku? Mungkin. Cuma aku nggak tahu dari sebelah mana yang paling nyata. Kan seperti itu. Nah, pas Rasul dilahirkan bareng karo Abraha, Raja Abraha dengan berkendara gajah terbesar bernama Mahmud, ya kan? Itu ditumpas habis oleh burung dadali, burung ababil yang terbang dengan membawa tanah panas dari Jahim hingga semuanya tewas. Ya, ini. Nah, semuanya berkaitan dengan apa? Dengan kisah. Yang ketika kue lahir ada kisah apa yang mengiringi karo kisah perjalananmu? Maka jadi pano dhewe seperti apa? Nah, ya memang seperti itu. Yang zaman gue adine Ema meninggal, namanya Naila. Itu ujian gue gede banget. Ema meriang sama dina pula suara gelemangan opo-opo nyama itu 9 hari ngombe ya mangan permai kayak gini bae aduh ya kan bocah meriang biungnya babaran itu ini bayune iha mula ini babaran ibuku ninggal aku yang mana yang ini ya kan biungku ninggal bojone beberapa anaknya pria terus sejelah anaknya mati juga sing wabut banget rasa itu orang duit. Nah itu ternyata bener kowe ya ora salah ya. Itu paling berat. Oleh yang mana itu duit ternyata paling berat. Mangkene ya Allah meriah. Mati mono ibuku meriah. Ninggal. Terus bocah dikai jeneng ninggal juga. Sing paling pun dadekno nambah berat itu apa? Ora duit. Ternyata kowe ora salah juga dari pendapat. Nah, itu kasus berat juga. Nah, kalau merasakan kabeh dan dia baca. Itu ujian batin yang betul-betul saat itu aki ora karu-karuan. Lha kowe cara nyongan ora sabar kan mesti ribut, yang ini. Si anak lainnya pada jenenge ribut bae. Ning kan ora melu koyo kowe. Mosok akhirnya ribut datang anak itu kawa-kawa jenenge ribut. Yo orang wis banget lah, ya kan. Tapi orang Jawa kan seperti itu. Nah, kalau pada 12 Rabiul Awal pada waktu minggu Rasulullah SAW dilahirkan nurayatala lahu sana dengan cahaya yang begitu gemerlap. Kemerlape cahayanya luar biasa. Wa muhayyang kasyamsi min kamudi'u asfarat anhu lailatul gharra. Ya tukang lagu-lagu ya di lagu-lagu itu lebih indah ya. Lagu selalu menyesuaikan situasi. Ya. Neknya yang paling cocok zaman Nasi Dahlia itu kalau lagu di langit ada matahari itu mau lagu nawamu hayang itu terasa apa ngenes ngerasa saking pasnya kayak ngenes. Ini lagu di langit ada matahari kalau nawamu hayang kasih kamu dihun itu bisa gerges nengari rasa menyentuh seolah-olah nyambung antara nada irama dan juga telinga hingga membakar rasa begitu gentamilan. Wa muhayyan kasyamsi min kamudi'u wa muhayyan hale utawi padatane Kanjeng Nabi batuk berarti padatan wong Jawa nanti Jawa ini ya wong zaman siki batuke kasyamsi iku kaya sengenge mingka saking sira mutiun kang madani asfarot kang bukaan hula saking wajah saking murai lailatul qarra apa wengi kang mencorong lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururum yaumihi wastihab lailatul maulidi kuningge wengine dibabaraken Kanjeng Nabi alladzi kana kang ana pola lidini
kanggone ahli agama wasururun bahagia biyaumi ing dalem dina kelahiran Kanjeng Nabi wastihau tegese seneng sapa liditi yaumana lan diwabhi ibnatu wahbim min fakharim ma lam tanal nisa yaumana lan ing dalem dinane mekoleh biwatihi kanthi nglahiraken Kanjeng Nabi sapa ibnu Wahbin sapa ibnatu Wahbin putrine Wahab min fakhorin mekoleh saking keagungan malam tanalhu kang boten bisa mekoleh ku ing ma sapa annisa'u para wanita wa atat qaumaha bi afdala mimma amalat qablu maryamul adra wa atat lan ngrawuhi sapa ibnatu Wahbin utawa Aminah atau ibune Kanjeng Nabi qaumaha ing kaume Aminah bi afdala kelawan gawa kang lebih utama mimma saking barang hamalat kang meteng qablu ing dalem sadurunge hamile Aminah sapa Maryam al-Adra'u kang isih kenyong perawan kenyo kuwi perawan bahasa kasar bahasa umum bahasa aluse kromo iki kenyo artine kenceng nyoto ya kan disingkat jadi kenyo itu memang bahasa perawan amun rondo napa kenyo kenyo itu bahasa Jawa. Maka karena nurayata lausana kemerlap indah dan setiap ada bayi lahir dengan cara yang normal mayoritas menghadiahkan rasa bahagia. Setiap ada anak manusia dilahirkan dengan kelahiran normal itu cenderung memberikan rasa bahagia bagi di sekitarnya. Efek besarnya mengikuti keadaan bocah itu di kemudian hari. Efek besar bahagia ia mengikuti situasi bocah itu di kemudian hari. Kayak gue, tapi aja salah ya patokannya dengan lahir normal ya. Nek sing lahir orang normal ora wani ngomong. Karena mungkin beda, bisa menimbulkan penderitaan, bisa juga menimbulkan macam-macam kalau tidak normal. Maka setiap anak manusia dilahirkan dengan kelahiran normal cenderung memberikan rasa bahagia bagi manusia di sekitar. Ya kan? Mulane nggawe jeneng bae ditulisi yang berbahagia. Oh, itu kaya kuwi. Jadi sekali kita ngaring tulisan gawe jeneng kae yang berduka. Pak itu ora dibocok karo wong kaya yang berbahagia. Lah maka efek bahagia yang ditimbulkan bagi sekitar itu tergantung bocah itu di masa nantinya. Ya, jadi lahirmu brojol, wah anak apa banggamu, mamamu, ibumu, bibimu, pamanmu, bapamu, lingkunganmu seneng kok kowe. Nah, iki bocah iki besok kaya ini gede, dia arep dadi bocah sing sugih blehara, loman luar biasa. Maka sejak kecil sudah memberikan senyum begitu ceria, senyum yang berarti bukan senyum pura-pura. Oh, esok gedenya mesti seperti itu. Ya mungkin zaman gue lahir apa bingung dadi pedhewut aku nggak tahu itu. Seperti itu memang memberikan bahagia sampai kelahiran normal. Dan orang normal orang kena sembuh. Jadi dimaksud normal itu berubah. Berarti nek bangsane sesar orang sesar pun normal. Sing penting tanggal lahir pernikahan ayah ibunya dan tanggal lahir kelahiran anaknya itu sesuai, itu namanya normal. Ya kan? Tanggal lahir pernikahan ibunya sama hari kelahiran anaknya itu sesuai, itu namanya lahir normal. Cenderung memberikan dampak bahagia. Tapi merasa sesuai, yo gitu.
lahirnya tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari tahun 2022 ya kan. Tanggal 13 Januari 2022 lahir, kan orang normal kan namanya. Ya, itu yang mesti berkon, itu kurang memberikan bahagia. Ya, penuh dengan derita. Ayat itu mesti memberikan bahagia, rasa bahagia. Nah, seperti itu. Ya, mungkin zaman gua cilik dulu pun kaya gue itu memberikan bahagia bagi keluargamu. Walaupun ya anak sing pas kue lahir, ibumu pas bertemu, terutama geran wagi nidam kayak. Ya, kue kan wanita, aku tuh dipahami. Jadi watak anakmu di kemudian hari itu bisa dilihat ketika kau nyidam. Ketika wanita itu nyidam, itulah watak anaknya yang kelak akan lahir. Bulannya kue sebagai wanita, esok anggar kue nyidam. Semua sifat buruk yang ada dalam dirimu lawan, supaya anakmu nggak seperti itu. Sebab itu bagian daripada tanda watak. Ini kok, kue lagi meteng 2 bulan, nyidamu kue dablek, diundang karo mamamu, karo bapakmu, karo bahkan karo bojomu, dijawab ya ora, ditandang ya ora, dek, ya, seperti itu. Kurang dilawan ya, maka bisa dilihat tanda nih, oh ini ada nyidamnya kok kayak gue ya, diundang menang baik, diperintah semua malah moni-moni, itu bagian watak anak yang akan lahir seperti itu. Bulannya kudunya dilawan, itu pun ilmu titen yang nggak bisa ditakok dalile dari mana, ilmu titen, tapi seperti itu. Ya mungkin gue lagi nang wetengan diumu nyidamnya kok kuwi mbok ya. Wis nyidam lokomotif sepur, ya. Nyidamnya aneh-aneh lokomotif sepur. Nggon nyidam sih gampang-gampang bangsane kan segaking tuli kepenak. Nyidam apa sih segaking. Kur segati pe beda di. Nyidam apa biungmu? Guna nyidam ngambung tai garing. Waduh, nyidamnya aneh-aneh. Tapi nyidam memang aneh itu bagian dari watak. Nah kan dina-dina Ramadan wong bener nyidam, ya besok anaknya seperti itu. Ya kan seperti itu. Nah, maka kelahirannya mesti memberikan kisah istimewa tersendiri bagi setiap anak manusia dilahirkan. Iku senang hari berbahagia, hari duka yang dirayakan telah melahirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, maka si minta tuah bin yaitu Ibu Aminah memberikan sesuatu kepada kaumnya yang lebih berharga daripada Ibu Maryam yang lebih dulu melahirkan putranya Isa al-Masih dalam situasi adra, ya kan. Maulidun kana minhu fi talil kufri wa balun alaihim wa waba'u. Maulidun tinane kelahiran kana kang tinemu minhu saking maulid fi talil kufri ing dalem telme kufur wabalun lan bilai alaihim ing atas alil kufur wa waba'u tegese wabah ilahi wa tawalat busral hawati bi angqad bulidal mustafa wa haqqal hana wa tawalat lan temuli tumpo terus-terusan masyhur rame ya bersinambungan apa busrul hawatifi bahagiane swara tanpa rupa angkot bulida yen to teman-teman wis lahiraken sapa al Mustafa nabi pilihan wa haqqal hana lan sak nyata-nyatane bunga. Usul hawatif itu bagian suara tanpa rupa. Jadi zaman itu wis akeh suara tanpa rupa. Dan zaman saiki hatif saking akeh zaman sekarang. Suara tanpa rupa, maka kelahiran peristiwa di mana saiki suara tanpa rupa sudah menyebar kemana-mana, ya kan? Nek kan asli dari alam. Nah, saiki wong arep ana wong mati itu hatib sudah menyebar di mana-mana, ditulis lewat status
kayaknya sebentar lagi kita akan menggali tanah, sebab kelihatannya tangga sebelah sudah cengit-cengit. Aku sudah menghitung napasnya tersengal 1 jam 1500 kali. Hanya tinggal nunggu bedur karo Israel. Urung apa-apa udah disampaikan berita menderita. Itu zaman sekarang. Jadi dulu pun begitu. Bahkan sampai binatang-binatang, ya, hewan ikut merasa bahagia, terus senang atas kelahirannya. Bagaimana dengan kau melihat cara senangnya hewan? Ya, perhatikan bagaimana hewan ketika merasa bahagia. Agar kau tahu, belajar berkomunikasi dengan binatang, perhatikan ketika dia bahagia seperti apa. Jangan anu gampang, asal kalau kepanakan kan enggak. Nah, maka bagi orang-orang kafir adalah merupakan ancaman. Kenapa? Karena kelak dia kelahir akan membawa manusia menuju ke arah kebaikan. Berarti yang tidak baik akan merasa terugikan. Nah, kan seperti itu. Fatuba liman kana ta'zimuhu hadza wa qad istasana qiyama indi maulidi syarifi a'immatun dawu riwayati wa rawiyah. Hadza utawi iki qad istasana teman-teman dibilang bagus apa al-qiyamu jumeneng inda dzikri maulidihi ing dalem nalika nyebut hari kelahiran Nabi Asyarifi kang mulya. Sapa a'immatun para imam dawuh riwayati kang anduweni riwayat warawiyah lan duweni pemikiran panemu sing apik. Nah, pas kiye itu dianjurkan untuk berdiri. Orang kita menyebutnya dengan istilah serakal, menyebut dengan istilah serakal. Dari mana kata serakal itu diambil? Dari bacaan yang ada, asyraqal badru alaina, ya kan? Jadi asyraqal kuwi dari serakal. Apa mana anu ngadeg apa asyraqal? Ketone mandan-mandan gadhok nang aring kuping, serakal kuwi macem. Lah itu sambil ngadeg mulane wa akhadhal makhatu fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuraya talala usana ngadeg sallallahu alaihi. Itu juga mesra. Wong yang ngepanakan bayi kan itu biasanya dipakai di dingkotnya gerano anak bayi lahir. Ya gitu. Sepisan-pisan urung tahu ngerti anak bayi lahir diwacana sholawat nangis urung tahu ngerti. Soalnya kan setiap anak bocah lahir di sekitar sini hampir mesti ikut medet, ya kan? Urung tahu tuman pisan-pisana anu bayi diuterna dipedhet nangis urung tahu tuman. Asyraqal badru alaina fata. Jadi bayi ini ya bahkan tahu dilalah wong Gusti Allah arep awe ngerti pembuktian. Kowe tuan rumah ibu sengaja atau lupa atau tidak tahu. Gunting yang dipakai gunting ora landep. Gunting ora padahal kene baju kan gun-gunane kene ndundut ya. Ndundut bae. Lah kegeret rambutnya kan bolong kudune ya. Lah gunting ora landep digeret begini, ketarik sirahe kuwi. Guntinge aduh. Guntingnya ganti apa? Jambak ya gunting kowe iki diguni pun bocah. Wis ketarik jelas. Ternyata tidak nangis bocah bayi itu. Oh pantas. Jadi ketika ada diwaosna sholawat si bayi pun terasa merasa damai. Jadi jejal anggar kowe iki ana sing galo ya terus dijunjung diuterna sholawat. Anggar kowe iki ana sing galo kae dijunjung nganggo tampah bareng-bareng digotong di apa sholawat bareng-bareng. Sholawat kayaknya mari lo langsung guyu seketika kayaknya nggak pakai lama langsung seketika tertawa berarti menandakan kegalauannya hilang. Nah, gue anggerake serakal bahasa kita dianjurkan untuk berdiri. Juga ada penjelasan ketika itu katanya roh baginda Nabi itu hadir. Nah, orang-orang ahli akal sing akale cetek itu akan menjawabnya itu bohong. Akan bilang begitu.
Ya apa ora repot iki serakal bareng Kebumen, serakal Bandung, serakal Jakarta, serakal Surat, serakal apa arep Kanjeng Nabi ora bingung tekone wong bareng-bareng berbulan Maulud. Nah, kata orang yang ahli akal ning akale cetek akan menjalan seperti itu. Kenapa orang mau dengar? Ya, padahal dimanapun soal dibaca, ya memang nyambung sama Rasul itu. Ruhnya datang, ya saya kira umpamanya, sebut saja kita antena TV, Indosiar, Indosiar. Indosiar itu mengirim sinyal ke seluruh dimanapun yang punya channel yang sama. Apa karena Indosiar orang bingung, Kebumen nyetel Indosiar, Jakarta Indosiar, Surabaya di dunia. Apa orang bingung ngirim? Nah ini karena otaknya orang pati nyandang, akhirnya menganggap itu repot. Lah Rasul pun seperti itu. Begitu channelnya itu sama, dimanapun berada tanpa peduli, tetap nyambung, ya kan? Orang TV pila-pila, ya tetap orang nyambung. Kenapa? TV ini bejat. Ya benar, pokoknya orang mentu karena TV ini bejat masalahnya. Maka salah serakal tetap nyambung kepada baginda Nabi. Mulanya kon ngadeg, ya disunatakan, dianjurkan untuk berdiri sebagai penghormatan ayat iko. Wa tuba liman kana qadimu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmat. Batuba mongko bejo kemayangan liman kanggone wong kana kang ana qadimu ngagungaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi kelawan kato-kato kesejane man wa marmahu lan tumekan ing sejane man atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadid min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik